Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pengawas, yang terhormat Kepala UPTD SD Negeri Olteras, yang terhormat Kepala UPTD SD Impres Mogdale, yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih setianya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di satuan pendidikan. Untuk mengawali rangkaian kegiatan hari ini, saya minta kesediaan Ibu Endang untuk membawa kita dalam doa. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Ibu Endang. Bapa di surga, kembali kami dalam keadaan mengucapkan puji dan syukur karena pada saat ini Tuhan Yesus berkenan menyampaikan kami semua untuk bersama-sama mengikuti kegiatan yang dimaksud YPP Seminasi Pengembangan Modul 1/4 Budaya Positif oleh Bapak Menteri Agama Dayut beserta dengan pengawas dan kami semua yang ada. Kiranya kegiatan dari awal hingga akhirnya boleh berkenan berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkat bagi kami untuk menambah pengalaman dan ilmu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang sudah Engkau embankan kepada kami, beristimewa memberikan nilai positif kepada peserta didik kami dan kemajuan sekolah kami di mana kami Engkau tugaskan. Terima kasih ya Tuhan. Beri dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Endang. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Ibu Pengawas. Waktu dan kesempatan diberikan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, juga yang saya hormati. Pada yang pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta, berkat dan perlindungannya sehingga pada saat ini kita berada di ruangan ini untuk mengikuti pengimbasan atau diseminasi dari budaya positif yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah UPTD SD Impres Mogdale. Tentang budaya positif ini sudah merupakan bagian dari program-program yang ada di kurikulum Merdeka yang seluruh sekolah di seluruh Indonesia harus melakukan yang namanya budaya positif. Budaya positif itu artinya semua budaya, artinya semua hal-hal kebaikan untuk kita bangun bersama demi meningkatkan kualitas pelayanan di sekolah. Salah satu dari budaya positif itu juga adalah disiplin. Ya, disiplin ya. Baik guru, baik siswa. Terus bagaimana dengan karakter? Ya, jadi bukan saja soal kehadiran, tetapi bagaimana dengan karakter. Katakan saja pagi ada senyum, ada sapa, ada salam, ada jemput peserta didik, itu juga bagian dari budaya positif. Ada doa bersama, memulai dan menutup, ya. Jadi senyum, sapa, salam, sopan santun. Terus juga bagaimana dengan di kelas? Teman-teman membuat kesepakatan kelas untuk menjadi kesepakatan bersama sehingga proses pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Jadi segala sesuatunya juga dibangun, disepakati bersama, bukan hanya oleh kepala sekolah yang menentukan,
atau bukan saja oleh wali kelas atau guru mata pelajaran yang menentukan, tetapi semua di dalam kelas, maka wali kelas dengan siswanya. Kalau di sekolah maka kepala sekolah dengan para gurunya, begitu. Jadi semuanya ini agar proses di sekolah ini terutama untuk pengembangan, untuk kualitas, untuk kemajuan pembelajaran, sehingga siswa kita, peserta didik kita juga maju. Ya, jadi itu sedikit penjelasan singkat saya. Kita akan ikuti bagaimana secara rinci penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, dan memohon berkat Tuhan saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih Ibu Pengawas. Selanjutnya adalah presentasi oleh narasumber. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Pengawas dan Bapak Kepetias, Bapak Ibu guru semua. Saya akan coba menjelaskan sedikit terkait dengan budaya positif. Namun pertama-tama teman-teman tentunya kita sudah tahu ya, profil singkat, nama lengkap, kemudian saya juga sebagai calon guru penggerak rekognisi. Rekognisi ini agak berbeda dengan reguler, dimana kalau rekognisi artinya sementara saya menjalankan tugas peran saya sebagai fasilitator, juga di samping itu menjalankan rekognisi untuk supaya bisa mendapatkan sertifikat dari guru penggerak tersebut. Dan jika memungkinkan maka di bulan November nanti kita akan sudah selesai programnya kita pendidikan ini. Maka kalau dinyatakan lulus maka dari calon guru penggerak akan berubah menjadi guru penggerak. Baik, Bapak Ibu semua, terkait dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi satu pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pengawas, budaya positif, contoh budaya positif. Ya, kita tidak harus menunggu siswa dulu menyapa kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Tetapi sebagai guru, kita pun menyapa siswa terlebih dahulu, itu alangkah lebih bagus. Satu kebiasaan-kebiasaan itu juga merupakan budaya positif yang perlu kita kembangkan, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam pribadi kita sebagai guru. Kemudian budaya positif yang berikut, kita melakukan ibadah kunci usbu setiap minggu, itu satu kebiasaan yang baik, satu budaya positif yang perlu dikembangkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian perubahan paradigma atau keyakinan, ya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan belajar yang positif juga. Kemudian aman, nyaman, ya, agar murid-murid mampu berpikir, juga bertindak dan mencipta dengan merdeka. Ya, bebas, merdeka, tidak tertekan, seperti itu. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Kita biasakan siswa-siswa itu bertanggung jawab dia mandiri, sehingga semua tugas yang mungkin kita berikan, kita sebagai guru menyampaikan kepada siswa itu dia merasa bertanggung jawab. Pada nasibnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol juga, posisi kontrol.
Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, tujuannya untuk itu, maksudnya itu kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke. Nah, Bapak Mama, di sini ada satu kegiatan. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti ini arahan. Nama kegiatan ini cobalah buka. Apa teman-teman? Cobalah buka. Nah, seandainya Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, mengepalkan tangan. Ya, oke, ini ya, mengepalkan dengan kuat. Ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Ada sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan. Benar ya? Nah, contoh apa begitu kok? Rahasia ke apa begitu? Oke. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Wow, terlalu penting yang digenggamin untuk kita kehidupan. Tugas rekan Anda yang di sebelah adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, teman di sebelah bertugas untuk membuka. Oke. Teman Anda boleh membujuk. Nah, dengan bujukan, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan itu. Berarti ini memang sesuatu yang sangat berharga. Sampai tapi teman-teman punya hak mau buka atau tidak. Misalnya tidak dibuka, maka silakan teman-teman yang B itu dengan segala cara, rayu, bujuk, dengan cara candaan, atau bahkan mau kasih uang untuk supaya Anda bisa membuka kepalan tangan tersebut. Ya, selama cobalah lakukan kegiatan coba buka ini selama 30 menit. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Oke, sudah. Sekarang dua-dua orang. Saya minta dua-dua orang coba. Pak Hendrik dan Ibu Yani, Ibu Yuyun dan Ibu Endang, Ibu Eta dengan Ibu Erna, Ibu Indi, Ibu Jen, dan Ibu Oni dan Ibu Men. Coba salah satu genggam dan berpikir dalam pikiran kamu yang digenggam ini sesuatu yang sangat berharga. Ayo, rayu sudah. Kalau kamu pernah rayu ya dia coba buka. Iya. Oke, sudah. Oke, 30 detik selesai. Pindah. Oke. Yang sebelahnya genggam lagi. Sudah? Oke, selesai. Perhatian ke depan sini. Nah, ada 3 pertanyaan, teman-teman. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Ya, mengapa? Apa alasannya Anda atau teman Anda itu membuka kepalan tangan Anda? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, apakah Anda atau teman Anda itu menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Lalu pertanyaan terakhir, di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? 3 pertanyaan untuk perwakilan, semuanya harus menjawab. Coba saya minta pertanyaan yang pertama dari Bu Gusi dan Pak Jan. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda atau teman Anda untuk membuka kepalan tangan ini? Oke, silakan. Ya. Oke, seperti itu. Oke. Alasannya, mengapa tadi tangannya dibuka atau tidak? Awalnya tidak. Oke, kemudian baru
setelah itu dibuka. Oke. Ada masukan lain dari Pak Gusti? Ya, alasan untuk membuka itu karena ingin mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam. Mencari tahu. Nah, berarti Pak John ini kepo. Ya, dia pengen tahu apa yang ada di dalam barang. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Pak Lulus dan Pak John. Oke. Kemudian yang kedua, apakah Anda tahu teman Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Oke, Ibu Iin dan Ibu Ceng. Oke, satu orang. Dolar. Pertanyaan kedua itu, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Iya, kami tetap menutup kepala tangan. Menutup. Oke, alasannya kenapa? Alasannya karena yang dipegang itu adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Berarti temannya juga tidak mau membuka. Memang membuka. Karena dia menghargai sesuatu yang berharga dalam telapak tangan itu. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Oke, saya minta Ibu Yuyun, Ibu Yuyun dan Ibu Endang. Ya. Kalau menurut saya dalam kegiatan ini yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan itu adalah pribadi kita Bukan masing-masing. kita sendiri. Oke. Jadi kalau kita tergoda untuk membuka maka kita akan membuka. Kalau kita tetap bersikeras untuk mau menutup kita tetap menutup. Oke. Ya. Demikian Ibu Yuyun. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Oke, mungkin sedikit dari mau pengawas. Oke, baik, silakan. Terkait ini yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali Iya, baik. untuk menutup dan membuka tangan? Yang memegang kendali itu adalah pemilik dari barang yang sangat berharga yang ia pegang, karena sesuatu yang berharga itu akan amat sangat sulit kita berikan kepada orang kalau benda atau barang itu sangat-sangat berarti bagi kita, sangat mahal katakan saja, atau sangat kita sukai. Pengalaman juga kita masih kecil di rumah, kalau ada bapak atau mama memberikan kita sesuatu, terus yang lain punya sudah habis, sementara saya masih suka barang itu dan saya masih miliki. Kalau untuk mereka minta itu sebagai anak-anak jelas, saya tidak akan kasih karena saya sangat mencintai, saya sangat menyukai. Maka pasti saya rasa bahkan seorang dewasa sekalipun untuk sesuatu yang sangat berharga, yang sangat dia sukai, yang sangat dia cintai, yang sangat dia kasihi, yang dia tidak mau berikan kepada orang lain, pasti dia tidak akan memberikan itu. Dia tidak akan membukakan tangan. Jadi seperti tadi permainan ini. Dan juga bagaimana lawan kita atau teman kita, apapun yang dia usahakan, sekuat apapun, itu pasti akan sulit terbuka. Kecuali kalau kita lihat dari segi fisik, di sebelah teman kita tuh orang besar, kita orang kecil, genggaman dengan tangan kita tidak kuat, pasti dia gampang membukanya. Terbuka itu bukan karena dia rela, bukan karena dia mau beri, karena dia tidak mampu untuk mempertahankannya. Mungkin itu sedikit. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Demikian ya terkait dengan kegiatan coba lakukan. Kita lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara atau yang disingkat dengan KHD, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ya, bukan dasarnya, tapi lakunya. Nah, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, itu tugas kita menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, nah kita sendiri yang memegang kontrol. Nah, tadi penjelasan dari Ibu Yoyo, dari Mama Pengawal. Kita sendiri yang memegang kontrol
atas kepalan tangan kita. Benar ya? Nah, apakah kita juga membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita mau buka untuk berbagi, atau kalau kita mau menutup karena memang ini rahasia. Ya, tergantung dalam kepada pribadi kita sendiri. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Oke, nah perubahan paradigma ada teori kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini misalkan anak-anak itu ada buat masalah, kita jangan langsung mengambil posisi kita sebagai penghukum, tetapi kita ambil ini, ilusi ini bahwa satu kritik dan membuat orang yang melakukan itu dia merasa bersalah. Ya, dia merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita harus berpikiran begitu. Semua yang positif, efektif itu dapat bermanfaat. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, entah memaksa untuk melakukan perubahan ataupun sebaliknya. Nah, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat di sini. Di sini untuk stimulus, respon, dan teori kontrol. Untuk respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita pun diri. Nah, itu kadang responnya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Perilaku buruk dan teman-teman kita melihat sebagai itu sebagai satu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Wah, bisa, luar biasa, dia bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ketika dibujuk pelan-pelan, tapi dia tidak mau, akhirnya dengan pemaksaan. Nah, itu stimulus untuk respon. Lalu model berpikir menang atau kalah. Nah, kita datang di teori kontrol. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Iya, kita menghargai pandangan dari teman-teman, dari orang lain. Semua perilaku tentunya memiliki tujuan. Kita lihat, dia buat seperti itu, pasti dia punya satu tujuan. Kita cek dulu, cari tahu dulu. Walaupun dia membuat kesalahan, kita cari tahu. Kira-kira jangan sampai dia punya tujuan apa untuk ini. Coba dikomunikasikan baik-baik. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita pun diri sendiri. Tidak bisa orang lain kontrol kita. Orang lain itu hanya bisa dapat memberi masukan. Oke. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sebaliknya juga seperti itu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu perlu. Kita tidak harus individu, tapi kita kolaborasi bersama teman-teman, memberi masukan, mau menerima masukan dan lain-lain. Lalu model berpikir menang-menang. Oke. Nah, ini perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol. Oke, Bapak Ibu, saya berharap bisa dimengerti ya untuk ini. Bisa? Oke, ini saya berharap siapa teman-teman bisa menerapkan budaya positif ini. Oke, apa makna dari disiplin? Oke, satu orang kira-kira makna dari disiplin. Saya minta Pak Hendrik bisa uraikan sedikit saja makna dari disiplin. Menurut Pak Hendrik itu seperti apa? Disiplin itu menurut saya tentunya taat. Ya, taat terhadap aturan yang ada. Oke. Selama ini Pak Hendrik sudah melaksanakan itu? Masih kurang. Oke, Pak Hendrik saja masih kurang. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Hendrik. Oke, terima kasih. Ya. Apa makna disiplin? Nah, makna disiplin kita lihat di sini. Disiplin berasal dari bahasa Latin
disiplina, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu kedua ilmuwan. Nah, dia bukan ilmuwan, apa? Filsuf. Ya, filsuf. Oke. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita, ini budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Hendrik itu tepat sekali. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui, dapat mengartikan makna dari disiplin itu sendiri. Disiplin ini kita lihat sini. Apa itu disiplin? Disiplin, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang tadi kita sudah bahas di awal. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Benar ya? Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini disiplin ini saya yakin 100%, tidak 99%. Saya yakin 100% sudah ada di dalam diri kita semua warga UPTD SDN Tres Mokdale ini. Oke. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Kita lihat sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada beberapa nilai. Ini kita lihat sini. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang memiliki berapa dimensi di situ teman-teman? 6 ya? 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, dari ke-6 dimensi ini dia harus saling berhubungan. Tidak bisa kalau di situ dikatakan bahwa guru tersebut dia beriman, bertakwa, tetapi dia tidak berkebinekaan global. Ya, berarti nilai profil pelajar Pancasila ini belum sepenuhnya ada di dalam diri guru tersebut. Oke. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Kita lihat di sini. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, apa yang kita harus berpikir itu satu motivasi eksternal. Lalu contoh yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal. Sehingga contoh begini, ketika dia berbuat baik kepada seseorang, lalu dia berpikir, saat saya buat baik kepada dia ini, kira-kira imbalannya apa? Dia kasih saya apa ini? Saya cuma tolong dia ini, tapi kira-kira dia mau tolong, dia mau kasih saya apa ini? Harus ada dia imbalan. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Lalu motivasi internal, contoh di sini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, itu ketika saya melakukan ini, saya mau menolong dia. Kira-kira saya sebagai pribadi yang apa? Pribadi yang mau menolong atau pribadi yang hanya mau menolong dengan mengharapkan imbalan? Ya, mungkin kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oke, itu terkait dengan
teori motivasi perilaku manusia. Kita ini kan manusia toh? Ya, kita manusia, tentunya hal-hal seperti ini ada dalam diri kita. Oke. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita lihat sih, kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ada 4 ya, teman-teman. Oke, dari belakang bisa baca. Ya, realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang juga memiliki gambaran yang sangat berbeda-beda. Yang pertama apa di situ? Yang ada gambar yang biasa, lambang begini tuh. Nah, love. Dia membutuhkan cinta kasih, diterima. Kemudian kesenangan. Ya, ini kebutuhan manusia ini. Dia juga butuh kesenangan. Lalu penguasaan, dia butuh itu. Kemudian kebebasan. Ya, manusia itu juga dia butuh kebebasan untuk melakukan sesuatu sehingga tidak tertekan. Oke. Nah, itu terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, ini ada satu cerita ini. Kita lihat sama-sama. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Agus nama siswa itu. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Agus ini talaya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, semua yang di sini harus sebagai Ibu Ani. Coba satu orang resen. Oke, Ibu Enda, silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama-tama kita terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama-tama kita setelah melihat apa yang sedang terjadi, kita sebagai Ibu Ani, kita mencari akar masalah supaya kita tidak langsung menghukum atau menyalahkan si Agus. Setelah kita mendapatkan akar masalah, kita tahu penyebabnya Agus kenapa seperti itu. Jika karena memang Agus mempunyai latar belakang yang dari keluarga yang tidak mampu dan tidak ada yang ngurus, mungkin kita bisa mencari solusinya. Demikian juga kalau Agus memang kebiasaannya nakal, suka palak, juga kita bisa mencari solusi sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Enda. Ya, berarti Ibu Enda sampaikan bahwa kalau dia sebagai Ibu Ani, maka dia akan mencari dulu akar masalah. Oke, jawabannya lain dari siapa lagi? Oke, silakan ke Mama Melo. Jika Mama Melo sebagai Ibu Ani, apa yang akan Mama Melo lakukan ketika ada siswa yang datang lapor kalau si Agus ini suka mengambil paksa makan dan silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai Ibu Ani, saya akan memanggil si Agus untuk bertanya, untuk cari pokok permasalahannya, supaya bisa dapat solusinya bagaimana. Seperti yang dikatakan oleh Mak Endang, bahwa kita harus cari tahu latar belakang keluarganya. Kalau memang dia dari keluarga yang mamanya tidak mampu, kita boleh cari jalan keluarnya. Misalnya memberikan kepada dia makanan atau apa. Atau kalau memang dia nakal, harus nasihatin dan mendidik dia. Itu saja. Oke, terima kasih kita bertanya untuk Melo. Oke, satu orang lagi, Pak Adu. Oke, silakan Pak Adu. Ya. Dan terima kasih. Kasih jauh dari Alhamdulillah, saya sebagai seorang guru, khususnya sebagai Ibu Ani, tindakan Agus ini salah satu penguasaan dalam kelas, yaitu dengan cara untuk memaksa. Maka kita sebagai seorang guru, kita harus memanggil Agus
dan memberikan pembinaan secara penuh dengan kasih agar bisa dapat berubah atas perbuatan yang dia lakukan. Pembinaan yang perlu. Pembinaan. Oke, baik. Penuh dengan kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin satu sedikit dari Ibu Erna. Ibu Erna, pas. Jika Ibu Erna sebagai Ibu Ani, apa yang akan Ibu Erna lakukan? Oke. Terima kasih. Kita melihat persoalan yang ada, berarti yang pasti kita harus mencari tahu titik persoalannya seperti apa. Karena kita melihat tidak mungkin juga kalau tiap hari si Agus ini kan harus mengambil senjata dan teman-teman itu secara paksa. Iya, secara psikologi kita berpikir bahwa pasti ada sesuatu sehingga membuat anak ini harus seperti itu. Mungkin contohnya di rumah kurang perhatian dari orang tua, mungkin mamanya mungkin bangun terlambat atau ada kegiatan aktivitas lain sehingga tidak menyediakan bekal untuk si Agus ini, atau juga mungkin karena persoalan ekonomi. Jadi ini tidak selamanya kita anggap ini persoalan yang kenakalan tertentu yang si Agus ini lakukan, pasti ada punya akar persoalan. Jadi mungkin dari saya seperti itu, kita cari intinya, kita mencari tahu dulu akar masalah sehingga Agus bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk beberapa teman-teman yang sudah memberikan masukan. Mari kita cek sama-sama dari kasus Agus, Bu Ani dan Agus ini kira-kira solusi apa yang akan kita lakukan. Tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu sudah baik, sudah bagus. Memang kita harus mencari akar masalahnya dulu. Oke, kita lihat di sini. Dalam konteks penyerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu, ya, benar ya? Mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Oke, yang tadi disampaikan oleh Ibu Yana. Oke, kita lihat. Yang pertama, apabila jawaban Agus, nah misalkan mencari tahu ke Agus. Misalkan apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Benar ya? Iya, dia minta yang paksa untuk bertahan hidup. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Yana. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk dia diterima. Dia untuk hanya mau mencari perhatian. Ya, jadi tujuannya bukan untuk makan. Kemudian yang berikut, apabila Agus menjawab begini, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhannya apa? Penguasaan, pengakuan atas kemampuannya, supaya dia terlihat baik, hebat. Oh, ternyata satu kelas dia suka dengan saya, takut dengan saya. Ya. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Ya. Kebutuhannya adalah kebebasan. Iya. Mungkin karena hari-hari mama yang kasih mie terus, mie telur. Lalu dia teman-teman ada sayur, ada daging dan lain-lain. Nah, sebagai guru, sebagai ibu ani, kita harus mencari tahu pokok permasalahannya sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata kebutuhannya ini sehingga dia melakukan itu. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan semata. Ya. Nah, dari contoh-contoh ini teman-teman, maka marilah kiranya
kita dapat menerapkan hal ini di dalam keseharian kita sebagai guru, sebagai pendidik bersama dengan peserta didik kita. Oke. Ini di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Kita guru, kita harus punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai apa teman-teman? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Oke. Contoh, saya meminta masukan dari teman-teman. Ibu Eta, kira-kira posisi guru sebagai penghukum itu contohnya seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit saja. Kalau seorang guru menghukum seorang siswa, pasti siswa berbuat kesalahan atau melanggar peraturan yang sudah dibuat bersama. Iya. Contoh, misalkan Tidak melaksanakan piket di kelas. Tidak melaksanakan piket. Lalu penghukum, contoh hukuman yang diberikan. Dia sendiri saja yang piket membersihkan kelas. Membersihkan sendiri. Iya. Oke. Itu kalau teman-teman coba lihat, kalau dia tidak mengerjakan piket, lalu diberi hukuman atau sanksi dari guru untuk membersihkan secara sendiri, itu dia masuk di konsekuensi atau sanksi, kira-kira konsekuensi atau sanksi? Konsekuensinya ya? Oke, konsekuensi. Berarti contoh hukuman itu lebih tepatnya misalnya begini: sekolah menerapkan aturan menggunakan sepatu hitam, tetapi siswa tersebut menggunakan sepatu putih. Lalu guru memaksa siswa tersebut untuk melepaskan sepatu dan belajar seharian tanpa menggunakan sepatu. Nah itu mungkin juga, atau disuruh lari keliling lapangan. Nah itu bisa masuk dalam hukuman ya. Oke. Lalu posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Misalkan siswa ini tidak mau mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol kedua ini bagaimana? Kita bisa membuat dia sebagai dia merasa bersalah, dia hidup diri sendiri. Satu orang bisa ya, Pak Agus silakan. Mungkin untuk membuat rasa bersalah ini, ketika anak-anak tidak mengerjakan Iya. tidak bisa memberikan dengan kata yang lembut. Ibu sangat kecewa hari ini karena kamu tidak menyelesaikan PR. Oke, ya. Sehingga dengan bahasa itu dia merasa bersalah. Aduh, kasihan. Ternyata gara-gara saya punya kelakuan, saya pun ibu kecewa dengan saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang berikut, posisi kontrol berikut, guru menempatkan diri sebagai teman. Coba, menempatkan diri sebagai teman. Apabila misalkan siswa itu dia berbuat kenakalan, ya, lalu guru itu melakukan pendekatan, memposisikan dirinya bukan sebagai guru, tetapi sebagai seorang teman. Oke. Nah, kemudian posisi pemantau. Pada posisi pemantau, dia tidak langsung mengambil keputusan, tetapi dia melihat, dia mengamati dulu, mencari tahu. Oke. Lalu posisi manajer. Posisi manajer pun demikian. Dia melihat, dia mencari solusi, dia memberikan masukan-masukan kepada siswa tersebut. Oke, jadi ini 5 posisi kontrol guru. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman? Jelas. Oke. Nah, ini ada 5 posisi kontrol, tapi sepertinya terlalu kecil ya, terlalu kecil untuk dibaca. Tapi intinya semua sudah sesuai dari penjelasan-penjelasan dan telah tadi dijelaskan oleh teman-teman semua.
Nah, adapun pernyataan-pernyataan, kita lihat di sini. Pernyataan-pernyataan, lalu siapa yang mengatakan? Kita lihat. Yang pertama, misalnya pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ibu Gusti. Ini siapa yang mengatakan? Ini pembuat orang itu akan merasa bersalah. Ya. Kalau kamu tidak kerjakan tugas, nanti ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, maka siswa tersebut pun akan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sudah masuk di dalam kategori penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, ini dia masuk sebagai teman. Ya, kemudian pernyataan yang berikut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini bisa masuk di dalam pemantau. Oke, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dia sudah sebagai manajer. Lalu kamu selalu yang paling terakhir. Ini bisa masuk di dalam penghukum. Ya. Nah, kadang kalau kita menghukum juga langsung menghukum tanpa mencari tahu akar masalah, maka cenderung siswanya itu akan merasa dikucilkan. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, budaya positif juga. Nah, kita masuk ke berikut. Ini sudah terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga contoh di kelas ini sudah ada. Nah, itu ada aturan kelas di sana. Itu diwajibkan semua guru wajib melakukan keyakinan kelas di awal pembelajaran di dalam kelas sebelum memulai. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini disepakati bersama. Jangan teman-teman guru sendiri, bikin sendiri langsung bacakan. Oh, anak, ini Pak speaking, ini Ibu speaking, harus ikut sudah. Tidak seperti itu. Duduk bersama dengan siswa, lalu tawarkan kepada mereka. Mereka memberi masukan. Keyakinan kelas itu yang pertama mungkin masuk sekolah tepat waktu dan lain-lain. Itu di dalam kesepakatan bersama dengan siswa. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jelas ya? Menurut Gosen ini dia bilang kalau keyakinan tersebut munculnya dari dalam diri, maka dia akan melakukannya dengan baik. Sebaliknya jika dia mengikuti karena sudah ada peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, maka dia tidak akan menjalankannya dengan sepenuh hati. Oke. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, kita lihat keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia terbuka, tidak harus terlalu tegang seperti itu. Keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jangan terlalu panjang supaya anak bisa hafal. Anak kelas 1 kan sekarang bisa hafal apa ya? Oke. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat,
dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini pada poin yang terakhir ini catatan untuk kita, sehingga satu keyakinan kelas itu tidak harus bersama. Kalau di dalam berjalannya waktu kemudian ditemukan hal-hal seperti itu, maka bisa dirubah. Oke, Ibu In, di kelas ada keyakinan kelas berapa? Ibu In ada hafal? Hafal, oke. Coba sebutkan salah satu keyakinan kelas yang Ibu In buat bersama dengan teman-teman atau Ibu In buat sendiri? Oh, dengan siswa? Sama dengan siswa. Oke, coba salah satunya seperti apa? Salah satunya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, ya. Oke, ada berapa keyakinan kelas? 5. Sudah, ini cukup jawab satu saya, jangan semua lagi. Oke. Ya. Ya. Mengumpulkan tugas PR tepat waktu. Angkat tangan bila ingin berbicara. Oke. Baik, terima kasih. Itu semua keyakinan kelas dan saya berharap di semua kelas sudah ada juga seperti itu. Nah, peraturan kita lihat di sini. Di sini ada peraturan, lalu ada keyakinan kelas. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai kebajikan yang dituju itu apa, teman-teman? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti belajar itu untuk bertanggung jawab. Iya, bisa ya? Dilarang mengganggu orang lain. Ya, kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, ya. Kemudian berkomitmen pada tujuan yang ada. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang terdapat yaitu keselamatan, juga menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Ya, nilai kebajikan yang ada adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, lalu kesabaran. Ya. Dan berikut gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Sekarang kita tidak pakai masker lagi, tapi kalau yang ada yang sakit, batuk pilek, bisa dia anjurkan untuk dipakai. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk apa? Keselamatan atau keamanan. Oke. Nah, ini contoh ketika membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini di sini sudah ada, ini sudah ada. Ya, komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. Itu perlu ada. Ya. Teman-teman, ini masih ada sedikit lagi. Terkait tadi kalau 5 fungsi kontrol, maka ini segitiga restitusi. Ini soal apa lagi? Nah, kita lihat segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Lalu memberikan penawaran, bukan paksaan. Oke. Nah, itu adalah beberapa rangkaian terkait dengan segitiga restitusi. Oke. Nah, ini kita lihat segitiga restitusi, Bapak Ibu. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas. Yang pertama kita lihat berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa.
Kita harus perlu tahu itu dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar ya? Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini beberapa tahapan-tahapan pada segitiga restitusi yang mungkin nanti Bapak Ibu perlu terapkan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Semua tahapan-tahapan ini perlu kita lakukan sehingga anak-anak itu kita tidak perlu langsung mengklaim lu salah. Nah, kenapa harus berbuat seperti ini? Oke. Yang berikut tahapan validasi tindakan yang salah. Ini dia tahapannya begini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kata-kata ini, ya, ketika teman-teman memvalidasi tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, menanyakan tahapan segitiga restitusi berikut menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, ini kita menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa nanti? Nah, oke. Nah, ini contoh ketika misalkan ada anak-anak yang berbuat kesalahan, kita panggil, kita terapkan 5 posisi kontrol dan restitusi itu. Oke, segitiga restitusi itu kepada anak-anak. Kita panggil seperti ini kan? Di dalam kenyataannya tidak mungkin semua anak melakukan hal kesalahan yang sama. Pasti 1-2 ada ulang. Oke. Jadi kita panggil seperti ini. Kita empat mata. Teman-teman, saya yakin bisa melakukan ini ya. Oke, ini tahu anak kelas berapa ini? Yang kanan sudah beri. Oke. Nah, kita melakukan refleksi. Nah, refleksi, refleksi perasaan saat ini seperti apa. Kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa begitu. Target saya selanjutnya adalah apa. Oke, saya minta 1 orang saja, jangan lama-lama. 1 menit bayar. Kira-kira setelah mengikuti diseminasi ini, saya menjadi paham bahwa apa begitu. Oke, bisa Mama? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Untuk refleksi, ada kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, perasaan saya saat ini saya senang karena bisa mengikuti kegiatan ini, sehingga setelah mengikuti kegiatan ini saya bisa ada hal-hal baru yang saya dapat. Yang pertama, terutama pada 5 fungsi kontrol sebagai seorang guru yang saya pahami dan sepertinya baik untuk saya terapkan dalam kelas, terutama sebagai teman, pemantau untuk anak-anak. Target saya selanjutnya adalah saya bisa menerapkan fungsi saya, 5 fungsi kontrol saya dengan baik di kelas sehingga kegiatan proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya mungkin sedikit dari Bapak kami ini terkait perasaan Bapak ketika mengikuti sesi hari ini, terutama 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Oke. Terima kasih. Perasaan saya senang. Kenapa senang? Karena kita dapat merefleksi diri kita sendiri dengan peserta didik, di mana peserta didik dapat mengetahui kesalahan yang mereka buat dan dapat melaksanakan, dapat mengubah kesalahan dengan budaya positif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Gemini, Bapak Ibu semua. Demikian pemaparan materi terkait dengan budaya positif, dan saya berharap
semua yang mendengarkan penjelasan pemaparan ini dapat diterapkannya di dalam kesehariannya sebagai pendidik. Dan waktu sepertinya mungkin saya kembalikan kepada MC Ibu In bisa mengambil alih di dalam mari Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Prismajale yang telah membawakan materi tentang diseminasi budaya positif di dunia pendidikan. Kami sebagai guru-guru kami bersyukur atas materi yang telah disampaikan kepada Bapak dan kami percaya bahwa hal ini dapat memberikan motivasi bagi kami semua para guru untuk kami terapkan di kelas kami masing-masing. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Pengawas, Ibu Tuti dan juga Bapak Kepala Sekolah OTS yang telah berkesempatan berhadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan mungkin tidak ada hadiah yang bisa kami sampaikan. Kami mendoakan biarlah semua pekerjaan, harapan, pergumulan dari Bapak Kepala Sekolah OTS untuk memajukan sekolah nanti dan juga Ibu Pengawas biar itu semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Kita akan menutup acara kita pada hari ini dan dengan kasih Kristus. Saya minta kesediaan Ibu Gusti untuk kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu sehingga seluruh rangkaian acara pemaparan materi pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Biar apa yang kami dapatkan boleh menjadi pengalaman berharga bagi kami untuk dapat dilaksanakan dalam setiap proses pembelajaran. Semua kami, Bapak Kepala Sekolah, Bapak kami, dan juga Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Tuti sebagai pengawas sekolah dari